Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurse Saridesi Esta Ulina Sitepu, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Saya merupakan seorang dosen dan saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di program studi keperawatan, program Diploma 3 di Fakultas Keperawatan dan Fisioterapi Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam. Pendidikan saya dimulai dari pendidikan sarjana keperawatan pada tahun 2007 dan dilanjut dengan profesi nurse dan selesai pada tahun 2012. Saya melanjutkan pendidikan jenjang magister ilmu keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan video pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya bawa di program studi Diploma 3 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Fisioterapi, Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, yaitu mata kuliah Keperawatan Dasar. Mata kuliah ini memiliki beban 2 SKS dan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali selama 1 semester. Mata kuliah Keperawatan Dasar 1 membahas tentang teori kebutuhan dasar manusia dan konsep dalam kondisi normal dan gangguan serta upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut sebagai landasan dalam menerapkan asuhan keperawatan yang meliputi teori keperawatan dasar, konsep kebutuhan yaitu oksigen, cairan, nutrisi, eliminasi, aktivitas, istirahat dan tidur, keseimbangan suhu tubuh, seksual, rasa aman dan nyaman, memiliki dan dimiliki, dan harga diri. Dalam perkuliahan Keperawatan Dasar 1, ada capaian pembelajaran yang dibebankan ke mata kuliah yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok, baik sehat dan sakit, dan kegawat daruratan yang memperhatikan aspek bio, fisiko, sosio, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah tersedia. Yang ketiga, mahasiswa mampu memilih dan menggunakan peralatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengumpulkan data, menyusun, mendokumentasikan, dan menyajikan informasi asuhan keperawatan. Selanjutnya, selama perkuliahan ada beberapa materi pokok yang dipelajari, yaitu yang pertama, teori kebutuhan dasar, yang kedua, konsep kebutuhan istirahat dan tidur, yang ketiga, konsep kebutuhan oksigen, yang keempat, konsep kebutuhan aktivitas, yang kelima, konsep keseimbangan cairan dan elektrolit, yang keenam, konsep kebutuhan nutrisi dan terapi diet, yang ketujuh, konsep kebutuhan eliminasi, yang kedelapan, konsep kebutuhan rasa aman dan nyaman. Untuk mendukung materi-materi tersebut, saya menggunakan beberapa sumber literatur dari buku-buku yang relevan dengan materi. Beberapa buku yang saya gunakan diantaranya adalah Buku Ajar Keperawatan Dasar volume 1, 2, dan 3, edisi ke-10 karya Kowalski tahun 2014. Yang kedua, Buku Ajar Keperawatan Dasar volume 4, edisi ke-10 karya Kowalski tahun 2015. Yang ketiga, Buku Ajar Fundamental Keperawatan, Konsep, Proses, dan Praktik volume pertama, edisi 4 karya Potter tahun 2005. Yang keempat, Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia karya Hidayat tahun 2015. Dan beberapa jurnal yang terkait dengan materi seperti Sitepu 2022, Pengaruh Tindakan Mobilisasi Dini terhadap Denyut Jantung dan Frekuensi Pernafasan pada Pasien Congestive Heart Failure atau CHF di Rumah Sakit Grand Med Lubuk Pakam, Jurnal Keperawatan dan Fisioterapi. Selanjutnya, Sitepu 2021,
pengaruh pemberian mobilisasi dini terhadap pemulihan peristaltik usus pada pasien postoperasi laparotomi di Rumah Sakit Grand Med Lubuk Pakam, Jurnal Keperawatan dan Fisioterapi. Selanjutnya, Sitepu tahun 2021, edukasi penggunaan masker dan hand hygiene pada masyarakat di masa pandemi COVID-19 di Desa Sidodadi Ramunia, Jurnal Pengmas Kestra. Proses pembelajaran di kelas membutuhkan persiapan, karenanya persiapan materi dan RPS sebelum memulai kuliah selalu saya siapkan terlebih dahulu. Setiap mengajar, saya selalu menggunakan 3 unsur. Yang pertama, penyampaian atau delivery. Dalam menyampaikan materi, saya membuat beberapa slide persentase dengan bahasa yang simple dan tidak berbelit-belit, sehingga mudah dipahami. Selanjutnya, untuk belajar di kelas juga saya menggunakan metode-metode seperti ceramah langsung, kemudian juga ada diskusi kelompok, tanya jawab, dan studi kasus. Unsur yang kedua, interaksi atau interaction. Di dalam kelas dengan jumlah mahasiswa yang banyak, otomatis ada interaksi. Interaksi yang saya bangun dengan mahasiswa berupa komunikasi dan tanya jawab saat pembelajaran berlangsung. Kemudian juga ada diskusi kelompok di mana dalam kelompok mahasiswa otomatis akan berdiskusi dan berdialog satu sama lainnya. Selanjutnya, unsur yang ketiga adalah asesmen atau penilaian. Penilaian menjadi tugas yang penting dan harus teliti. Jangan sampai saya salah memberikan penilaian. Dalam penilaian, saya mengambil nilai dari tugas ataupun kuis. Kemudian ada tugas kelompok dan persentase, keaktifan di kelas, dan kehadiran. Selanjutnya, penilaian dari UTS dan UAS. Demikianlah penjelasan mengenai mata kuliah Keperawatan Dasar 1. Berikutnya, kita akan melihat video pembelajaran secara langsung di kelas untuk materi konsep pemenuhan kebutuhan nutrisi dan terapi diet. Terima kasih. Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Bu. Oke, baik, silakan duduk. Terima kasih. Oke, baik. Mana sekretarisnya? Boleh dibawa absensi dan ACC dosennya maju ke depan. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Bu. Sekretaris nanti untuk absensi kehadiran tolong dicek masing-masing mahasiswanya. Baik, Bu. Adik-adik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi dan terapi diet. Kira-kira sebelum kita masuk ke materi ini, apakah sebelumnya adik-adik sudah pernah mendengar tentang nutrisi dan terapi diet? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ada yang tahu apa itu nutrisi? Saya, Bu. Oke, silakan Aulia Salsabila. Izin, Bu, izin teman. Nutrisi adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam tubuh, Bu. Oke, benar. Nutrisi adalah zat gizi yang diserap di dalam tubuh kita. Beri aplaus dulu untuk Aulia Salsabila. Oke, baik. Kita masuk ke pemenuhan kebutuhan nutrisi dan terapi diet. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang diharapkan yang pertama itu adalah setelah adik-adik sekalian mengikuti perkuliahan ini, yang diharapkan itu adalah adik-adik sekalian mampu untuk menjelaskan apa saja itu yang menjadi pengertian dari nutrisi. Yang kedua, adik-adik bisa menjelaskan atau bisa mengetahui apa saja itu yang menjadi metabolisme dari pencernaan. Yang ketiga, bagaimana kebutuhan komponen esensial dari nutrisi, protein, cairan, lemak, dan vitamin. Pengertian dari nutrisi itu sendiri adalah zat gizi, ya, zat gizi dalam makanan dan bagaimana tubuh kita menyerap
atau menggunakan makanan tersebut. Ada yang dinamakan dengan nutrien esensial. Apa sih itu nutrien esensial? Gitu ya kan? Nutrien esensial itu adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan di dalam sistem tubuh. Itulah yang dimaksudkan dengan zat gizi atau nutrien yang biasa disebut dengan nutrien esensial. Apa saja sih yang menjadi jenis-jenis dari nutrien esensial tersebut? Yang pertama itu adalah Karbohidrat. yang kedua Lemak. yang ketiga Protein. yang keempat Vitamin. yang kelima Mineral. benar. Yang kelima tadi itu merupakan komponen dari nutrien esensial. Yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana penyerapan tubuh terhadap nutrisi tersebut. Kita bahas satu persatu dari semua hal yang disebutkan yang 5 tadi. Yang pertama dari karbohidrat ya. Karbohidrat itu adalah salah satu hal atau suplemen yang paling dibutuhkan oleh tubuh. 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kilokalori ya. Dari mana sajakah sumber karbohidrat yang menjadi sumber energi utama di dalam tubuh kita? Ada yang tahu? Saya Bu. Oke, silakan Ananda. Izin Bu, izin teman, perkenalkan nama saya Rizky Ananda. Karbohidrat itu ada nasi, gandum, jagung, dan roti Bu. Oke, baik. Bagus sekali, tepuk tangan. Selanjutnya kita masuk ke protein. Protein ini adalah berfungsi untuk pertumbuhan, pemeliharaan jaringan tubuh ya. Jadi protein ini kalau tadi karbohidrat 1 gram itu sama dengan 4 kilokalori, sama untuk protein juga 1 gram protein sama dengan 4 kilokalori. Itu untuk protein. Sumber dari protein ini apa saja? Ada dari daging, ya kan? Baru ada dari hewan ternak, ada telur, ada susu, dan banyak lagi yang lainnya. Biasanya protein ini masuk ke dalam tubuh kita dengan asupan 10%. Itu untuk kadar protein. Ada yang dinamakan dengan ingesti, ya. Jadi apa sih itu ingesti? Ingesti itu adalah intake makanan dari dalam lingkungan luar masuk ke dalam tubuh. Itulah yang dinamakan dengan ingesti. Bagaimana prosesnya? Ya, harus berproses di dalam tubuh. Nggak mungkin makanan masuk ke dalam tubuh nggak berproses kan? Bagaimana prosesnya? Prosesnya itu adalah pemasukan makanan melalui mulut. Ada yang makan di sini nggak melalui mulut? Tidak ada. Oke. Yang kedua, kalau makanannya sudah masuk ke dalam mulut, berarti dikunyah kan? Dikunyah. Setelah itu dilakukan koordinasi antar lidah dan paring. Biasanya itu namanya adalah ditelan. Berarti kita melakukan interaksi menelan. Waktu yang dibutuhkan pada saat ingesti ini 5 sampai 15 detik. Jadi pada saat proses intake makanan dari luar ke dalam tubuh, kita membutuhkan waktu kurang lebih 5 sampai 15 detik. Kebutuhan nutrisi di dalam tubuh. Jadi ada beberapa macam kebutuhan yang tadi kita bahas di awal. Ini adalah kebutuhan nutrisi di dalam tubuh. Yang pertama itu ada kebutuhan kalori, yang kedua tadi ada kebutuhan protein, yang ketiga tadi ada kebutuhan lemak, yang keempat itu ada kebutuhan vitamin dan mineral, yang kelima ada kebutuhan cairan. Komposisinya apa saja sih Bu? Itu ya kan? Komposisi dari diet ini adalah kalau kalori ya di dalam tubuh kita, kalau kalori 60 sampai 75% energi. Ya, di dalam tubuh kita kalori itu ada 60 sampai 75% energi. Tadi kembali ke awal, 1 kilokalori sama dengan 4 gram kalori. Ingat ya, 1 kilokalori atau 1 gram sama dengan 4 kilokalori.
Yang kedua itu ada lemak. Lemak itu di dalam tubuh kita komposisinya 10 sampai 25% energi. Itu untuk lemak. Yang kedua ada protein. Protein itu komposisinya 10 sampai 15% energi. Menghitung kebutuhan nutrisi. Kita masuk ke bagian bagaimana cara menghitung kebutuhan nutrisi di dalam tubuh. Tadi kan sudah kita bahas seberapa banyak kalori di dalam tubuh, seberapa banyak lemak di dalam tubuh, seberapa banyak vitamin di dalam tubuh. Sekarang kita masuk ke kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh orang dewasa. Menurut Harris Benedict, ada rumusnya ya. Ada rumusnya untuk penghitungan. Yang pertama di depan itu adalah ada yang namanya energi, itu untuk menghitung kebutuhan kalori orang dewasa ya. Ada energi. Energi ini sama dengan AMB. Apa itu AMB? Angka metabolisme basal dikali aktivitas fisik. Oke? Kalau pada laki-laki rumusnya adalah 66 ditambah 13,7 dikali berat badan ditambah 5 kali tinggi badan. Setelah itu baru kita kurangi 6,8 dikali usia. Itu penghitungan pada laki-laki. Penghitungan pada perempuan itu 65 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan, baru dikurangi 4,7 dikali usia. Itu adalah rumus penghitungan kebutuhan kalori orang dewasa. Paham ya? Paham. Untuk menghitung kebutuhan nutrisi, ada tadi yang dinamakan dengan energi sama dengan AMB. Di depan sudah tertera rumusnya, sudah paham ya? Sudah. Kira-kira ada yang bisa atau tidak untuk mengerjakan soal yang akan Ibu berikan terkait dengan penghitungan kebutuhan kalori orang dewasa menurut si Harris Benedict? Ada yang bisa? Saya, Bu. Silakan, Indah. Dinda, kita koreksi untuk pengerjaan yang telah dilakukan oleh si Dinda. Yang pertama itu adalah kebutuhan energi. Tadi di soalnya laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Untuk rumus pada perempuan itu adalah 65, benar? Benar. Ditambah 9,6 dikali berat badan, benar ya? Benar. Baru ditambah 1,8 dikali tinggi badan, baru dikurangi 4,7 dikali usia. Pada soal tadi disebutkan kalau untuk 65 ini tadi ketentuan ya, ketentuan 65 ditambah 9,6 dikali berat badan tadi berapa? 68. Berarti ini benar ya? Ditambah 1,8 dikali tinggi badan. Tinggi badannya itu adalah 106. Baru dikurangi 4,7 dikali 33. 96 dikali 68 itu berapa? 652,8. Berarti 65 ditambah 652,8 ditambah 1,8 kali 166 itu adalah 298,8. Baru kita kurang 4,7 dikali 33 itu adalah 155,1. Berarti 65 tambah 652,8 ditambah 298,8. Jawabannya adalah 1015,9 dikurang yang ini tadi. Ya kan? 155,1. Jadi jumlah kebutuhan energi yang dibutuhkan pada perempuan yang usianya 33 tahun tadi adalah 860,8 kilokalori. Close dulu untuk si Dinda.
Selanjutnya kita masuk ke activity factor. Activity factor ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah activity factor yang masuk ke bagian sangat ringan. Biasanya kalau sangat ringan ini itu pada orang-orang yang banyak duduk atau bed rest. Yang kedua itu adalah activity factor ringan. Orang-orang yang pekerjaannya itu adalah pekerja kantoran atau ibu rumah tangga. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga adalah sedang. Activity factor sedang ini biasanya kita jumpai pada petani. Yang keempat itu adalah activity factor berat. Kalau berat ini biasa kita jumpai pada atlet. Baru yang kelima itu adalah sangat berat. Sangat berat ini biasanya kita jumpai pada orang-orang yang bekerja besi. Itu untuk activity factor. Di situ ada tulisan LP, ya. L itu untuk laki-laki, P itu untuk perempuan. Kita masuk ke penghitungan aktivitas ringan yang tadi sudah disebutkan. Aktivitas ringan. Untuk aktivitas ringan yang kita hitung adalah 1,5 dikali, ya. Tadi ini 860,8 kalori. Berarti 1,5 dikali 860,8 kilokalori. Selanjutnya itu sama dengan, ya, 1,5 dikali 86, 1,5 sama dengan 1291,8 kilokalori. Ini adalah aktivitas ringan, berarti yang dibutuhkan dari tubuh kita adalah 1291,8 kilokalori. Baik, dari semua yang saya jelaskan tadi, mulai dari perhitungan sampai zat-zat yang masuk di dalam kebutuhan zat-zat yang masuk di dalam tubuh, masih ada yang belum paham terkait dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi dan terapi diet? Oke, silahkan Husna. Permisi Bu, permisi teman. Cara menghitung aktivitas ringannya dapat 1,5 itu dari mana ya Bu? Iya, bagus. Pertanyaan yang sangat bagus oleh Husna. Di situ tadi saya sampaikan itu adalah aktivitas ringan. Setelah kita melakukan penghitungan kebutuhan energi. Kalau 860,8 kilokalori udah tahu dari mana kan? Sudah tahu. 1,5-nya dari mana, Bu? Kok bisa muncul 1,5? Ya, 1,5 itu adalah kita kan hitung aktivitas ringan. Di aktivitas ringan tadi untuk laki-laki, ya, saya buka kembali slide-nya. Untuk aktivitas ringan, di sini kan tadi ada dijelaskan bagaimana activity factor. Jadi Bu, yang 1,5 datangnya dari mana? Itu ya kan? Di situ kan dijelaskan kalau sangat ringan pada laki-laki activity faktornya 1,3. Ya, kalau aktivitas kita tadi ringan kan, bukan sangat ringan, berarti pada laki-laki itu 1,6. Perempuan yang menjadi pernyataan di atas tadi soalnya adalah perempuan, makanya aktivitas ringannya pada perempuan itu adalah 1,5. Jadi 1,5 dikali 860,8 kilokalori. Jadi aktivitas ringan yang kalori yang dibutuhkan itu adalah 1291,8 kilokalori. Sudah paham dari mana datangnya yang 1,5 tadi? Sudah. Sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang pertama tadi apa? Karbohidrat. Yang kedua? Lemak. Yang ketiga? Protein. Yang keempat? Vitamin. Yang kelima? Mineral. Oke, baik. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya akan memberikan sedikit motivasi kepada adik-adik. Motivasinya adalah, kamu orang kaya? Tidak. Kamu good looking? Tidak. Kamu anak bangsawan? Tidak. Walaupun tidak dari 3 komponen tadi, setidaknya kamu adalah orang pintar.
Sekian pertemuan kita hari ini dan terima kasih. Terima kasih, Bu. Sekian video pembelajaran saya di kelas pada materi konsep pemenuhan kebutuhan nutrisi dan terapi diet. Terima kasih.